Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dari guru-guru di seluruh Indonesia, yakni guru SD, MI, guru SMP, MTS, guru SMA, MA maupun guru SMK. Ya, ini adalah sebuah aplikasi online dalam penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru hingga saat ini secara resmi pemerintah menggunakan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yang hingga saat ini belum ada pengganti. Instrumen penggantinya sampai hari ini belum ada, yang secara resmi sudah diundangkan itu belum ada, sehingga kita tetap menggunakan instrumen yang lama. Nah, dalam hal ini saya mencoba memiliki moto, yaitu kerja cerdas, cepat dan tepat serta lengkap, ya, yaitu menggunakan aplikasi online yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, ini tentunya dan memerlukan pemikiran yang cukup panjang, cukup lama, yaitu bagaimana membuatnya, dan tentunya setelah selesai, nah ini mempermudah, mempercepat, ya, melengkapi untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekolah. Bagaimana cara penggunanya, Bapak Ibu? Kita ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share kepada kawan-kawan yang lain yang belum tahu sehingga bisa menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu sekalian, untuk kita menggunakan aplikasi ini tentunya saya juga akan menjelaskan dulu agar bisa dipahami secara detail. Karena kalau tidak detail nanti juga ada kemungkinan, ya, Bapak Ibu akan bingung. Tapi dengan kita menjelaskan secara detail ini nanti sekilas Bapak Ibu secara garis besar sudah bisa melaksanakan PKG secara online. Bapak Ibu sekalian, PKG online ini saya desain pribadi saya sendiri. Jadi bukan milik pemerintah, ini benar-benar milik pribadi saya sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan kementerian atau tidak ada. Tapi apa yang saya buat ini sesuai dengan buku 2, yaitu sesuai dengan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yang direvisi tahun 2017. Ya, ini penilaiannya 360 derajat atau penilaian dari semua, artinya dari penilaian perilaku semua juga menilai. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam penilaian sejak 2017 hingga sekarang. Nah, bagi teman-teman yang belum, nanti ketika waktu penilaian angka kredit di pusat, ya harus menggunakan penilaian 360 derajat ini juga, ya. Bapak Ibu sekalian, akan langsung saya coba jelaskan sedikit apa sih kita menggunakan aplikasi online itu gimana dan kepentingannya seperti apa, gitu, ya. Nah, ini tujuannya dengan menggunakan aplikasi ini adalah untuk mempermudah, mempercepat, tepat dan lengkap. Kenapa mempermudah? Karena Bapak Ibu umumnya dalam penilaian kerja itu kesulitan membuat catatan fakta. Nah, dalam hal ini sudah saya sediakan setiap item itu ada contoh catatan fakta yang bisa didesain Bapak Ibu sendiri, 100% semua bisa didesain oleh Bapak Ibu sendiri, sehingga mempermudah untuk membuat catatan. Jadi tidak bingung-bingung, setidaknya sudah ada, oh iya ini yang seperti ini pas. Nah, misalkan seperti itu, ya. Kemudian mempercepat dengan menggunakan aplikasi online ini. Setelah Bapak Ibu melakukan penilaian, hanya dalam waktu paling 2-3 menit Bapak Ibu, setelah selesai Bapak Ibu laporan juga sudah selesai secara otomatis terkirim di email Bapak Ibu. Kemudian tepat. Kenapa tepat? Karena rancangan ini sudah disesuaikan dengan ketika Bapak Ibu ngisi catatan fakta, dia akan masuk pada tempatnya, tepat sasaran. Kita tidak memilah-milah lagi, sudah sesuai dengan itu. Ya, yang penting ikuti aturan yang ada di sini, tentunya dia akan masuk dengan sendirinya, ya. Kemudian lengkap dalam hal ini Bapak Ibu, satu sekolah misalkan ada 50 guru. Nah, sekolah itu wajib memiliki dokumen, ya. Ketika nanti ISP dalam aktivitas itu ditanyakan penilaian kerja gurunya mana, berapa orang yang dilakukan penilaian kerja guru. Dengan menggunakan ini Bapak Ibu, koordinator PKP semua akan mendapatkan data yang lengkap dari semua guru, karena dia nanti secara otomatis masuk dalam emailnya di guru, koordinator PKP itu. Nah, itu yang Bapak Ibu saya katakan akan lebih lengkap. Alurnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus mendaftar. Di sini nggak bisa Bapak Ibu nggak mendaftar, ya, harus mendaftar. Itu di alamatnya di tini.cc_daftar_PKG, ya, tini.cc/daftar_PKG. Itu yang untuk pendaftarannya. Nanti silahkan yang mau mendaftar, ya tinggal klik nanti di deskripsi di bawah video ini akan saya kasihkan linknya, sehingga Bapak Ibu tinggal klik langsung masuk ke pendaftaran.
Setelah Bapak Ibu mendaftar, akan terima balasan, yaitu balasan secara otomatis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan balasan dari email, di email Bapak Ibu secara otomatis ya. Setelah Bapak Ibu ngirim pendaftaran, dalam waktu mungkin nggak sampai 1 menit Bapak Ibu sudah bisa melihat, atau mungkin 1 menit 2 menit lah, maksimalnya 3 menit sudah terlalu lama ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada, karena ini aplikasi ini kalau semua jadikan satu terlalu berat, sehingga saya pisahkan. Ada aplikasi lampiran. Bapak Ibu nanti akan melakukan penilaian perilaku dan absen, itu rekap absen itu tidak menggunakan secara online tapi menggunakan offline, tapi juga menggunakan aplikasi. Nanti diisi di situ. Dan itu juga sangat cepat karena sudah ada isinya dan tinggal edit sedikit. Bapak Ibu tentunya sudah bisa kira-kira ini kira-kira seperti apa, itu nanti akan cepat. Kemudian isi PKG online yang terakhir, kalau sudah punya data lampiran itu sudah terisi semua, Bapak Ibu akan punya nilai perilaku oleh teman sejawat, nilai perilaku oleh siswa, oleh orang tua, dan rekap absen. Nah, hasil itu nanti akan diupload atau diinput di dalam penilaian PKG online ya. Itu Bapak Ibu, sehingga mempermudah ya, mempercepat pekerjaan waktu mengakses dalam PK gurunya secara online. Kemudian Bapak Ibu nanti daftar PKG online menggunakan alamat yang sudah tersedia. Jadi di sini ada Bapak Ibu harus transfer 50.000, yaitu nanti hasil transferannya berupa bukti transfernya itu bisa berupa print out yang ada di ATM, kemudian difoto atau di scan atau ya, kemudian atau mungkin mengirim melalui SMS banking atau mobile banking, itu di screenshot langsung dikirim, enggak apa-apa, boleh, enggak masalah, sama saja. Yang penting intinya uangnya nyampe itu ya. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya setelah selesai Bapak Ibu lengkapi lengkapi pendaftaran. Karena nanti di bawah akan ada, saya tunjukkan saja Bapak Ibu, mungkin bisa tunjukkan ketika nanti ngisi di sini. Kita lihat ketika kita sudah masuk daftar membuka link pendaftaran, nanti akan terbuka Bapak Ibu. Nah, alamatnya di sini. Kita lihat sebentar lagi, masih loading. Nah, di sini cukup sedikit Bapak Ibu data yang dibutuhkan. Ini registrasi, nanti bank BRI-nya mana ada di sini semua Bapak Ibu ya. Tinggal pilih, isi sesuai dengan nomor yang ada ya. Itu sudah tinggal dimanfaatkan oleh Bapak Ibu waktu transfer. Kemudian isi dokumen identitas, dan jangan lupa di sini nanti diminta bukti transfer. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nggak punya bukti transfer ini nggak bisa gitu. Jadi harus ada bukti transfer itu. Nah, kemudian setelah itu email, jangan lupa emailnya harus email yang aktif, karena setelah terjadi kemarin Bapak Ibu ada yang protes ke saya, kok nggak dikirim-kirim, sudah bayar katanya. Begitu saya buka, lawang emailnya itu nama yang nggak bisa masuk ya. Emailnya itu harus email Bapak Ibu, di sini harus email address ya. Email yang nanti bisa digunakan untuk pengiriman dokumen ya. Kemudian setelah selesai klik kirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cukup mudah. Setelah terkirim, Bapak Ibu akan terima balasan secara otomatis. Nah, nanti Bapak Ibu buka emailnya ya, kemudian download bukti pendaftarannya ya. Nanti bukti pendaftarannya di situ sudah kami kirimkan secara otomatis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung download ya, di dalam bukti pendaftaran tadi sudah di-download Bapak Ibu, nanti akan mendapatkan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini, namanya siapa, NIP berapa. Oke, kemudian Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu di sini semua ada petunjuk-petunjuknya sudah lengkap, ada di sini Bapak Ibu. Semuanya, bahkan transferan Bapak Ibu buktinya juga akan masuk ke sini secara otomatis ya. Itu otomatis Bapak Ibu ya. Nanti akan masuk sendiri kalau Bapak Ibu sudah daftar. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah mendownload bukti pendaftaran, ikuti petunjuk. Di situ tadi sudah ada petunjuknya, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu, itu sudah ada di sana lengkap ya. Bapak Ibu tinggal isinya nanti di sini. Pertama harus buka ini, download ya, atau download. Kemudian setelah download Bapak Ibu ngisi, yaitu yang tadi, yang lampiran tadi, yang ini Bapak Ibu ya. Di sini nanti jangan lupa isi absennya diisi, yang di kuning-kuning itu diisi. Kemudian nanti akan ketemu di sini berapa persen ya. Kemudian di sini tempat tanda tangannya, di sini penilainya, di sini ini penilainya ya.
Kemudian guru juga sama, nanti rekapnya diisi semua di sini. Nanti rekap akan ketemu di sini rata-rata. Nah, rata-rata kemudian presentase yang tadi ya, yang absen ini itu yang akan dimasukkan dalam input dalam PKG online nanti. Jadi ini harus diingat, dan ini kan disimpan oleh Bapak Ibu ya. Aplikasi ini menjadi bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menginput ini. Kemudian untuk siswa juga demikian, kemudian untuk orang tua juga demikian. Kemudian untuk Dudi ini khususnya bagi guru yang produktif ya di SMK ya. Kalau yang guru mata pelajaran, guru kelas jangan ngisi Dudi ya, tidak ada gunanya ya, nggak akan diminta. Nanti kalau dimasukkan malah Bapak Ibu yang rugi sendiri, akan terkurangi ya presentasenya. Kemudian setelah itu print, Bapak Ibu tinggal print hasilnya. Nah, hasil print ini nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil PK Guru secara online, tinggal lampirkan di belakangnya. Plek, nanti totalnya ada sekitar antara 70 sampai 80 halaman lah, sekitar itu ya. Itu yang nanti menjadi dokumen Bapak Ibu dalam PK Guru. Jadi bukan hanya selembar depan, ini aneh-aneh mengajukan naik pangkat, cuman satu lembar yang depan cuman angka kredit dan ya. Oh, itu kalau di pusat bakalan ditolak. Bahkan ditolak Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu bakalan ditolak Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau seperti itu hanya halaman depan saja, yaitu angka kredit dan data itu hanya 4 lembar, itu kalau mengajukan naik pangkat seperti itu akan ditolak Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi harus lengkap Bapak Ibu bahwa penilainya benar seperti apa, karena dituntut Bapak Ibu benar-benar profesional dalam pelaksanaan itu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya setelah isinya sudah dapat, Bapak Ibu misalkan dapat ini contoh hasilnya 96,8%, kehadirannya hasil untuk teman sejawat rata-ratanya 85,6, kemudian oleh siswa 87,5, oleh orang tua 79,8. Ini misal, sekali lagi ini misal saja. Nah, nanti dalam penulisannya Bapak Ibu ketika ngisi ini hanya boleh satu desimal, artinya di belakang koma hanya satu. Silahkan nanti pembulatan, misalkan di belakang angka 8 ini contohnya ya, di belakang angka 8 ini 81, maka kalau dibulatkan ya tetap 8. Tapi kalau 85, 86 sampai 89, maka kalau dibulatkan ini menjadi nambah 1. Jadi yang 8 tambah menjadi 9. Itu namanya pembulatan. Kemudian setelah hasilnya ini didapatkan, Bapak Ibu langsung isi PKG online. Nah, saat nanti Bapak Ibu ini alamatnya tinggal klik nanti di situ, Bapak Ibu klik akan masuk ke sana kalau Bapak Ibu online ya. Kemudian ketika terbuka, maka pertama yang diisi adalah email. Nah, email ini adalah emailnya penilai Bapak Ibu. Dan password PKG, yaitu password yang tadi yang didapat dari sana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat passwordnya, nanti tinggal digunakan. Dan passwordnya hanya bisa digunakan sekali Bapak Ibu. Setelah selesai nggak bisa digunakan lagi ya. Itu. Kemudian yang berikutnya isi identitas guru, identitas penilai, identitas sekolah, yaitu dilengkapi semua. Sesuai itu kan ya identitas. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah waktu penilaian perilaku dan isi catatan fakta. Sedikit saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan penilaian perilaku, nanti kan Bapak Ibu akan mendapatkan contoh, tadi sudah ada contohnya, saya katakan contohnya sudah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal ngisi ya, tinggal ngisikan di sini. Ini contoh waktu penilaian perilaku, nanti akan Bapak Ibu mengisikan misalkan hasilnya 85,6, masukkan di sini menggunakan koma. Jangan lupa menggunakan koma dan hanya 1 desimal, tidak boleh 2 desimal. Mesti ditolak nanti Bapak Ibu ya. Di sini 87,5 itu menggunakan koma, nggak bisa menggunakan titik sekali lagi. Ya, di belakang koma hanya 1 angka. Nah, ini Bapak Ibu dalam membuat ini nanti seperti ini. Kemudian catatan fakta. Nah, ini yang perlu sedikit juga saya perjelas. Untuk mengisi catatan fakta Bapak Ibu, ini nanti kan ada catatan sebelum pengamatan kodenya A, catatan selama pengamatan kodenya B, catatan setelah pengamatan kodenya C, dan catatan pemantauan kodenya D. Ini semua sudah ada pilihan di sini, bahkan ada yang pilihannya 3, ada yang pilihannya 2, ada yang pilihannya 1 juga memang, tapi ada yang pilihannya 4, bahkan ada pilihannya 5 Bapak Ibu. Di antara itu pas catatan yang cocok untuk guru yang dinilai itu yang mana? Pilih salah satu. Andai saja dari 5 pilihan pun catatan nggak ada yang cocok Bapak Ibu klik yang lain di sini, klik, kemudian klik di sini isi, ditulis sendiri yang tepat tapi maknanya sama dengan makna yang saya buat itu.
satu makna, tapi catatannya silahkan dilengkapi yang lebih mantap begitu, silahkan ya. Artinya 100% catatan Bapak Ibu bisa membuat sendiri di sini 100% ya, tanpa kecuali. Tapi kalau Bapak Ibu, oh saya catatan cocok dengan yang ini ya, tinggal pilih klik salah satu. Nah, begitu kira-kira. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah kok, ini mudah sekali. Dari semua, dari catatan sebelum, selama, sesudah, pemantauan, semua sudah ada seperti itu. Bahkan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1 ya. Tinggal pilih. Nanti ketika nggak cocok, klik yang lain, kemudian tulis yang cocoknya seperti apa. Tapi idenya sama, jangan idenya melenceng, karena kalau idenya melenceng nanti nggak masuk di dalam indikator yang sama gitu ya. Karena ini harus sesuai dengan indikatornya gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan indikator. Jadi Bapak Ibu tinggal pokoknya di A1 itu kira-kira maknanya seperti itu, kalimatnya saja silahkan, kalau mau diedit silahkan, atau mau memilih yang ada silahkan. Atau mungkin cocok, pokoknya udah tinggal ceklak-ceklik. Kalau kayak gitu ya 5 menit atau 10 menit selesai menilainya. Tapi menjadi tidak sesuai. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam PK Guru ini namanya aplikasi itu hanya alat ya, alat yang untuk membantu mempercepat pekerjaan. Tapi bukan menilai sebenarnya. Yang menilai adalah Bapak Ibu. Kalau aplikasi itu hanya alat untuk membuat dokumen saja. Tapi penilaian itu yang tepat ada dilakukan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sebagai penilai, dinilai dengan benar. Nah, hasil penilaian itu dituangkan di dalam aplikasi gitu. Jadi aplikasi itu hanya alat, bukan untuk menilai gitu. Kalau yang menilai Bapak Ibu. Kira-kira memang aplikasi bisa tahu Bapak Ibu misalkan gurunya sopan, santun, kan nggak bisa. Yang menilai adalah penilainya. Nah, sopan santun itu baru nanti dituangkan di dalam catatan itu kalau di PKKS. Kalau di PKK ya membuat program semester. Nah, kita lihat nilai, cari buat nggak? Oh nggak ya, jadi jangan diisi, kosongkan, dihapus, jangan diisi semua Bapak Ibu. Kalau gitu kira-kira misalkan guru menyusun program tahunan, dia kok nggak nyusun, jangan di checklist, biarkan kosong. Gitu, jangan di checklist Bapak Ibu. Kemudian misalkan nggak membuat RPP ya jangan di checklist, di situ sudah ada membuat RPP misalkan seperti itu. Itu jangan di checklist kalau memang dia tidak membuat. Sehingga penilaian ini benar-benar bermanfaat untuk guru. Karena setelah selesai nanti rekomendasinya Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi, sama nilainya kecil karena sampai nggak punya RPP, nggak punya silabus, nggak punya program tahunan, kemudian media yang digunakan sederhana sekali, nggak banyak, nggak bervariasi, kemudian pembelajarannya monoton, dan semua itu menjadi dasar penilaian. Nah, itu maksudnya dalam catatan fakta. Sekali lagi, catatan fakta ini benar-benar murni dari Bapak Ibu. Saya hanya memberikan ini contoh-contoh ini yang dia dalam satu indikator ya. Jadi itu nanti kewenangannya di Bapak Ibu semuanya ya. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu nekat merem, tinggal ceklik 5 menit selesai, langsung kirim, jadi memang benar. Tapi itu nggak bermakna dalam penilaian PK Guru. Apakah tahu yang lain bahwa ini bermakna atau tidak? Atau mungkin yang lain tahu enggak kira-kira penilaian ini benar apa tidak? Ya tidak tahu, tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab di hadapan pimpinan, di hadapan Tuhan dalam penilaian ini benar atau tidak. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Sekali lagi, upayakan penilaian dengan benar dalam rangka untuk membantu guru bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Itu intinya dalam PK Guru ini. Jadi supaya guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau semua guru dinilai dengan baik Bapak Ibu, dengan benar, maka kelemahan-kelemahan itu muncul sehingga bisa diperbaiki. Ketika kelemahan-kelemahan sudah diperbaiki, maka guru akan semakin baik dalam pembelajarannya. Ketika guru pembelajarannya baik, maka anak-anak juga akan lebih mudah dalam pembelajarannya. Sehingga dimungkinkan peningkatan mutu pendidikan itu akan terbentuk di sini. Tapi kalau Bapak Ibu dalam penilaiannya ngawur, asal ceklak-ceklik, ya nggak berpengaruh nantinya seperti itu. Nah, saya tidak menyarankan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya sekedar ceklak-ceklik. Maka karena ini catatan fakta banyak, baca, kemudian cocok apa tidak. Kalau nggak cocok jangan dipilih. Kemudian kalau kira-kira cocok tapi kalimatnya tidak tepat, silahkan klik yang lainnya, kemudian diketik sesuai harapan Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke sini. Setelah Bapak Ibu sudah selesai, catatan fakta juga sudah selesai ya ini. Kemudian Bapak Ibu langsung mendapatkan kiriman. Ya, kiriman langsung akan terkirim di email Bapak Ibu dan di emailnya koordinator PKB. Jadi koordinator PKB nggak usah minta-minta, langsung terkirim otomatis. Yang penting emailnya benar yang dikirimkan ya.
Dia akan terkirim, sehingga koordinator PKB nanti akan mengupload semua dokumen misalkan di Google Drive. Karena nanti dalam waktu IASP atau akreditasi akan ditanyakan berapa persen guru yang dilakukan PK guru. Nanti kalau misalkan nggak punya data, katanya semua mana? Ternyata hanya 5 datanya ya. Berarti kan nggak ada. Makanya dengan menggunakan ini akan lebih mudah. Karena Bapak Ibu dokumennya sudah dalam bentuk PDF dan sudah di dalam Drive. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu, sukses selalu, tetap semangat bahwa kita dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, dalam hal ini, dalam PK Guru ini Bapak Ibu sebenarnya tuntutannya hanya satu. Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas sebagai seorang guru sesuai tupoksi, yaitu sesuai dengan ketentuan yang tadi. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Bapak Ibu berkenan ya, silahkan memanfaatkan aplikasi ini untuk di seluruh Indonesia, baik di tingkatan SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan tadi. Sukses selalu, tetap semangat. Mulai November setiap tahun kita akan dilakukan penilaian kinerja guru, dan guru tentunya sudah siap termasuk perangkat-perangkat pembelajarannya. Bahkan sekarang sudah dilakukan supervisi dalam masa pandemi. Tentunya Bapak Ibu sudah mempersiapkan, mungkin kalau menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum penyeradaraan mandiri ya. Kemudian itu harus disiapkan, mungkin termasuk mulai dari analisis kurikulumnya, mana yang harus disampaikan, mana yang mungkin tidak perlu disampaikan. Itu semua harus terdokumentasikan. Program tahunan, program semester, silabus tentunya juga akan linear. Hal yang tidak perlu disampaikan tidak muncul di dalam perangkatnya. Kemudian RPP pun juga demikian, dan juga sesuai dengan pembelajaran, apakah daring, luring, atau kombinasi daring dan luring, atau mungkin tatap muka, itu harus disesuaikan semuanya. Itu yang mungkin bisa sedikit bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, dan tetap kita saling menjaga sesuai dengan kebijakan pemerintah kita semuanya. Kita harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, pakai sabun, kemudian menjaga jarak, ya, menggunakan masker. Nah, ini kita tetapkan supaya semua pandemi ini biar segera selesai Bapak Ibu, dan kita bisa melaksanakan tugas atau mengajar sesuai seperti biasa, bisa di sekolah. Karena dengan pembelajaran daring ini saya merasa sebagai pengawas juga sudah luar biasa untuk membantu guru dengan pembelajaran daring, tapi faktanya juga benturannya dengan siswa yang mungkin Androidnya, kuotanya, dan banyak sekali, sehingga mungkin efektifnya akan tetap lebih efektif kalau kita pembelajaran tatap muka. Itu sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.